Shalom, puji Tuhan. Hari kedua, bukan masih tidur setelah yang lain. Puji Tuhan, haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, saudara. Puji Tuhan. Wah, hari ini benar-benar luar biasa dingin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuh
tangan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Silakan untuk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kemanakah ku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Kau
Yesus Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Oh, karya terbesar pengorbananmu Tuhan yang mulia. Tiada janji
Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Sekali lagi mari masuk ruang Maha Kudus.
Setiap pribadi kita lepas pribadi, mari datang pada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ini aku. Utuslah aku. Setiap kita datang kepada Tuhan, biar di tahun yang baru ini Tuhan mau kita kudus. Persembahan yang kudus, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Roma 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebab itulah ibadahmu yang sejati, yang kudus, yang sempurna, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami mau setiap kami di tempat ini, sesuai dengan janji-Mu dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah Engkau sempurna, sama seperti Bapa di sorga sempurna. Itu bukan dengan kekuatanmu, itu bukan dengan keperkasaanmu, tapi ada kuasa Roh Kudus yang akan menuntun saudara dan saya. Roh Kudus yang akan mengajar, yang akan menyatakan kesalahan, yang akan memperbaiki kelakuan, bahkan mendidik kami dalam kebenaran. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami termasuk bilangan yang Kau pilih, yang Kau tetapkan di tempat ini Tuhan. Kami berada di tempat ini bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat. Kami ada di tempat ini, kami mengandalkan Tuhan. Mari Tuhan, Kau rapi kami, perbaharui kapasitas roh kami Tuhan. Kami tidak tawar hati, meskipun lahirnya kami makin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari, karena penderitaan ringan yang kami alami saat ini Tuhan, mengerjakan kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang kami alami saat ini. Kami tahu ganjaran yang kami alami saat ini itu tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita, tapi dia akan menghasilkan buah kebenaran yang membawa damai sejahtera kepada orang yang dilatih oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di tempat ini. Mari Engkau urapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami terbatas, tapi Roh-Mu yang tidak terbatas itu akan terus mengurapi kami sesuai dengan janji-Mu Tuhan di dalam Yohanes 3:33-34. Biar kami semakin berkurang-kurang dan Tuhan semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Ketika Engkau utus kami, maka roh yang tidak terbatas itu akan terus mengurapi kami, sehingga roh kami berkobar-kobar. Kami tidak menjadi kendor, tapi roh kami menyala-nyala. Kami terus jaga api itu tetap menyala sesuai dengan janji-Mu dalam Ibarat 6:13, sehingga Tuhan api itu tidak padam dan dia terus menyala Tuhan. Kami mau seperti Tuhan ketika Engkau ada Tuhan di dalam Lukas 24:32 itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, roh mereka berkobar-kobar. Dan kami percaya di tahun 2024 ini Tuhan, kami mau roh kami semakin berkobar-kobar, roh kami semakin menyala-nyala untuk terus melayani Tuhan, sehingga Tuhan dimanapun kami berada itu berdampak bagi banyak orang. Kami percaya Roh Kudus, Engkau akan memberikan kami hikmat pengertian untuk menyampaikan isi hati-Mu pada season yang kedua ini Tuhan. Di hari yang kedua kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Mari Engkau rapi hamba-Mu Tuhan yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kami percaya Roh Kudus akan menuntun, yang terus membawa kami terus naik Tuhan, sehingga kemenangan yang hilang gemilang itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Salam. Ya, salam. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. 2024 ya. Saya percaya ada 3 hal yang kita perlu tinggalkan di tahun 2023. Apa itu saudaraku? Yang pertama, kita harus tinggalkan dosa kita. Ya, mungkin biasanya kita suka pemarah, ya, tegangan tinggi saudaraku ya, ya, penguasaan diri kadang-kadang ya, ya, kita
terutama hamba Tuhan itu kadang-kadang ya, teman saya itu hamba Tuhan, begitu disenggol sedikit mobilnya, dia bilang, waduh basah, matamu taruh di mana segala macam. Padahal dia pengkhotbah yang luar biasa. Saya mau katakan di tahun 2023, yang pertama kita harus tinggalkan dosa kita di masa yang lampau. Saudara ingat bangsa Israel, ketika Tuhan memimpin mereka untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka bilang lebih baik kami tinggal di Mesir. Lebih baik jadi pembantu, jadi jomos di Mesir. Mereka selalu ingat dosa-dosa. Itu yang pertama, saudaraku, yang kita perlu tinggalkan. Ya. Yang kedua yang kita perlu tinggalkan apa? Kesuksesan kita di masa yang lampau. Ya seringkali saya terus terang jujur, saya pernah mendoakan seseorang, ya dia sudah mati, saudara. Otaknya ini sudah hancur, ya. Dokter sudah masukin itu otak-otak yang sudah hancur, dijahit, saudara. Ya, dan sudah tidak ada nyawa. Dia bilang dijahit ya paling, ya sudah selesai. Saudara, saya sering bikin satu persekutuan doa di Bandung. Ya ibu itu bilang, Pak, ada 4 orang yang kecelakaan di jalan tol, 3 orang tewas, 1 orang. Oh, ya. Ternyata saudara, Tuhan bilang, sepakat, ya benar tadi, sepakat, ya, kita harus bersatu. Saya bilang sama ibu ini, kalau kita sepakat, Bu, ibu percaya nggak? Dia bisa bangkit lagi, bisa sembuh lagi. Ya bisa. Ibu nggak percaya, nggak mungkin, sudah koma. Sebentar lagi dia dimasukin ke kamar mayat, saudaraku. Tapi saya bilang, ibu percaya aja. Ketika dia bilang percaya, itu saya terus diingatkan sama Roh Kudus, ikat roh maut. Terus sepakat sama dia karena dia sudah percaya. Saudara, waktu kita ikat roh maut itu, saudaraku, firman Tuhan jelaskan, apa yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Ada juga di Matius 16 ayat 19. Ya di situ dikatakan ketika kita bersepakat, saudaraku, itu mujizat itu bisa terjadi. Saudaraku, ketika saya sepakat dengan ibu ini, tiba-tiba dokter dari Hasan Sadikin telepon, Pak, ada tanda-tanda kehidupan, ibu harus dioperasi ulang. Saudara, ketika dioperasi ulang, saudaraku, ada 2 dokter. Satu dokter yang dia kenal, satu dokter yang dia juga kenal, tapi di pintu, ada di foto pintu ya, di Wahyu 3 ayat 20, lihat aku sedang mengetuk pintu. Kalau ada orang yang membuka pintu hatinya, aku akan masuk dan aku bersama-sama dia. Yang operasi ada 2. Dia punya otak yang hancur diganti sama yang baru, saudara. Dan dia hidup, saudara, orang muslim. Itu kesuksesan di masa yang lalu. Tuhan mau di 2024 ini, saudaraku. Saya percaya roh Tuhan itu semakin besar, amin. Roh Tuhan itu semakin dahsyat, saudaraku, bekerja di hari-hari terakhir. Saudara kalau mungkin ke daerah, mungkin kalau saudara di Jakarta, saudara tidak akan melihat tanda-tanda heran itu bekerja dengan luar biasa. Kami dengan Pak Berti ini sering ada di Nias. 1 bulan itu non-stop kami KKR, saudaraku. Tidak berhenti. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Kadang-kadang saudaraku jam 3, jam 4 baru kami pulang, saudaraku. Karena tanda-tanda heran itu menyertai, saudara. Mari kita baca 1 ayat dulu, saudaraku. Ini yang saya tadi ditaruh di hati saya, ada 2 ayat sebenarnya. Mazmur 51 ayat 6 dengan ayat yang ke-13. Ya kita baca 1 ayat ini, saudaraku. Saya mau katakan, ketika kita diurapi oleh Tuhan, maka roh yang tidak terbatas itu akan menyertai kita. Tapi ayat 6-nya kita baca dulu, saudaraku. 1, 2, 3. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ya kalau kita baca di dalam ya Yakobus 3 ayat 17, hikmat yang dari atas itu murni. Ya, jadi murni itu sama dengan kudus, saudaraku. Kalau dalam Matius 5 ayat 8 dikatakan, hendaklah barang siap berbahagialah orang yang murni hati, yang kudus, ya, yang suci. Kalau di Matius 5 ayat 8 disitu dikatakan, berbahagialah orang yang murni hatinya karena dia akan melihat Tuhan. Kalau kita ingin melihat Tuhan bekerja di dalam pelayanan kita, yang pertama Tuhan minta itu kita kudus, saudaraku. Jangan ada celah. Ketika
Daud, saudaraku, Daud juga pernah jatuh dalam dosa. Coba kita baca ayat 13. Kalau nggak salah 11 sampai 13 ya. Ya, sama. Mazmur 51 ayat 13. Dia bilang apa? Ada dua hal, saudaraku, yang Daud itu. Bukan, ayat itu di 15 ya, 13. Iya, ini yang kita minta sebenarnya di tahun 2024, saudaraku. Dia bilang apa? Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Saya mau katakan modal saudara dan saya, pertama kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Doa-doa puasa seperti ini saya sudah lakukan berminggu-minggu, bertahun-tahun. Ya, kalau saudara dalam pelayanan saudara tidak diurapi oleh Tuhan, percuma biar saudara pintar ngomong bisa. Kalau saudara tidak diurapi Tuhan, orang Papua bilang kita bukan itu kaleng-kaleng kosong. Jadi kalau kita melayani Tuhan, pastikan dirimu kau selalu berada dengan Tuhan. Kau harus hidup kudus. Ya, kalau saya baca di dalam Mazmur 24 ayat 4, di situ dikatakan siapa yang boleh berdiri di hadapan Tuhan. Ya, siapa yang boleh ya naik ke atas gunungnya Tuhan. Itu dibilang orang yang murni hatinya, orang yang bersih tangannya, orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan orang yang tidak bersumpah palsu. Mereka inilah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Saya percaya modal kita yang pertama dekat kepada Tuhan. Dekat, kalau saudara baca di dalam Kejadian 41 ayat 10, di situ dikatakan ketika orang-orang Israel itu 45 ayat 10 ada di Gosen, saudaraku. Gosen itu artinya kita harus dekat kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan, saudaraku. Saya percaya kalau saudara dekat kepada Tuhan, apapun yang saudara kerjakan itu pasti berhasil. Gosen itu artinya datang dan mendekat kepada Tuhan. Saya belum pernah ke Israel, cuma waktu terjadi 10 tulah itu ada hujan es, ada kematian anak sulung di sana, ada dalam pikat di sana. Itu di Gosen tidak ada, saudaraku. Karena ada tanda, ya. Sebelum tulah-tulah itu datang, Tuhan kasih tanda. Artinya orang-orang ini datang dan mendekat kepada Tuhan. Kita pun harus sama, saudaraku. Kita harus datang dan mendekat kepada Tuhan. Kemudian apa? Dia bilang apa? Jangan engkau mengambil rohmu yang kudus. Rohmu yang kudus ini modal kita yang utama. Saul diurapi oleh Tuhan. Ya, kalau saudara baca di dalam 1 Samuel 10 ayat 1, 6 dan 7, di situ dikatakan Saul itu diurapi oleh Samuel. Apa saja dia berbuat berhasil. Cuma saudaraku, kenapa Saul, saudaraku? Saul itu dia tidak jaga. Makanya kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul ya 13, coba kita baca ayat 20, 22. Dia bilang apa di situ, saudaraku? Kisah Rasul 13 ayat 22. Kita baca sama-sama. Setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku. Ternyata, saudaraku, Daud dikatakan orang apa, saudara? Yang berkenan di hatinya Tuhan. Saya percaya ketika saudara dekat kepada Tuhan. Tadi kita bacakan di Kejadian di Mazmur tadi 51 ayat 6. Ada yang dibilang kebenaran diri sendiri, ada yang dibilang kebenaran dari batin. Orang yang suka dekat kepada Tuhan, itu kebenaran yang dari atas itu akan mengalir dalam kehidupannya. Coba kita kembali tadi ke mana? Mazmur 51 tadi ayat 6. Kemudian dia lari ke ayat 11-12 ya. Mazmur 51 kita baca kembali sama-sama. Bukan ayat 6 ya, itu ayat 4 ya. Kebenaran.
Ya, ini ayat 8 ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ayat 11 dan 12. Sebelum tadi ayat 13 itu ya. Engkau berkenan ya. Terus ayat selanjutnya bukan. Iya, ini ayat 12 dia bilang apa? Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi supaya kita berkenan. Ada kalau saudara baca di dalam Roma 10 ayat 1 sampai 3. Ada orang giat untuk Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Ya, Rasul Paulus bilang mereka giat untuk Tuhan tapi tanpa pengertian yang benar. Mereka membangun apa saudaraku? Kebenaran mereka sendiri. Kalau kita pakai kekuatan kita, coba kita buka Roma 10. Roma 10 ayat 3. Ada yang dibilang kebenaran dalam batin, ada yang dibilang kebenaran sendiri. Kita baca sama-sama. Sebab oleh karena ayat satunya dulu, ya. Ya, kita baca 1, 2, 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Terus ayat selanjutnya, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Ayat terakhir, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saya mau katakan kekuatanmu terbatas. Ya, pengetahuanmu terbatas. Kalau saudara baca di dalam Daniel 5 ayat 12, di situ dikatakan selain Daniel itu dia punya pengetahuan, dia punya akal budi, dia juga punya roh yang luar biasa. Orang yang punya kebenaran dalam batin, dia punya roh itu besar, saudara. Roh Kudus itu menyala di dalam hatinya. Roh Kudus itu berkobar-kobar. Seperti di Emmaus, saudaraku. Murid-murid itu dekat sama Tuhan. Ketika Yesus pada hari ketika dia bangkit, dia ketemu, kalau saudara baca di dalam Lukas 24 ayat 32 terusnya, di situ dikatakan bahwa ketika mereka sedang ngobrol dengan Tuhan, itu roh mereka berkobar-kobar, roh mereka menyala-nyala. Nah, bagaimana supaya kita punya roh yang menyala-nyala? Yang pertama tadi, kita jangan jauh dari Tuhan, dekat kepada Tuhan. Yang kedua, jangan mengambil roh yang kudus ini, saudaraku. Ketika kita hidup tidak selaras dengan firman Tuhan, saya mau katakan, engkau selesai. Ada banyak teman-teman saya dipakai Tuhan. Ya, saya tahu dari tahun 80-an, 90-an. Ya, ada yang seanu dengan Pak Konrad Supit ya. Ya, tadinya dipakai Tuhan luar biasa. Ya, sekarang sudah nggak bisa khotbah, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Kekudusan. Saya mau katakan di tahun 2024, modal kita dalam pelayanan, kekudusan. Coba bilang kiri kanan, kekudusan. Supaya saudara menjadi kudus. Yohanes 17 ayat 17 bilang apa? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara untuk menjadi kudus, baca firman Tuhan. Ya. Sekarang banyak TikTok. Ya, saya juga kadang-kadang anak saya suka pasang TikTok. Saya suka lihat yang nonton. Tapi kadang-kadang dia suka kasih firman Tuhan. Ada di kitab Amsal itu, kalau saudara baca 16, Amsal 16 ayat 9. Ya, senang itu ayatnya ya. 16 ayat 9 dia bilang apa? Hati manusia itu memikir-mikirkan jalannya. Tapi ya, hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Saya percaya, kalau saya jujur saudara, saya mau diajak hari Minggu itu makan besar. Pak Ben mau makan di rumah makan yang mana yang paling enak? Ya karena teman ini ya uangnya ada, mungkin ya depositonya ya nggak tahu lah. Saya kadang-kadang ajak Pak Berti juga, Pak Berti maunya kita ajak makan, saudara. Tiap hari makan, saudara. Tapi dia juga sebelah kiri renungan firman Tuhan, saudaraku. Saya suka kali baca. Ya salah satunya tadi dia bilang itu ada 3 hal yang kita tinggalkan kan. Dosa kita, ya kesuksesan kita, pelayanan kita yang masa lalu itu sudah berlalu. Kemudian apa? Ya, kesalahan-kesalahan kita, perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar, itu kita kubur, saudaraku. Saudaraku, saya mau kasih tahu ada 2 hal
yang terjadi di tahun 2024 ini. Saudara, kalau saudara baca di dalam Yesaya 43 ayat 19, Tuhan bilang, aku, ya coba kita baca ini yang akan Tuhan buat di tahun 2024. Yesaya 43 ayat 19, 1, 2, 3, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Akan ada terobosan, saudara. Kalau saudara dekat kepada Tuhan, kalau saudara menjaga kekudusan. Yang kedua dia bilang apa? Dia akan membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Ada mujizat-mujizat yang akan Tuhan kerjakan. Ya, kalau saudara baca di dalam Yesaya 65 ayat 24, saudara masih ngobrol-ngobrol begini, saudara. Saya dengan Pak Berti baru ngobrol-ngobrol begini, tiba-tiba orang telepon, Pak Berti mau mobil nggak? Ya mobilnya belum dipakai karena harus diservis lagi. Dia bilang nanti kita ganti mobil baru. Ya, jadi kalau kita dekat sama Tuhan, saya mau katakan ketika roh menyala-nyala, itu kebajikan, Mazmur 23 ayat 5 dan 6, kebajikan pemurahan Tuhan. Tapi sebelum ayat itu dia bilang apa? Aku akan mengurapi engkau dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saya mau katakan tahun 2024 ini, kalau saudara jor-joran dengan Tuhan, coba bilang jor-joran. Jor-joran bahasa ininya apa sih? Jadi biasanya saudara cuma melayani cuma 30-40%. Iya, habis-habisan ya. Kalau Pak Berti bilang sampai berdarah-darah katanya. Berdarah-darah. Sampai kita benar-benar jor-joran. Ya. Jangan kita hitung-hitungan dengan Tuhan, saudaraku. Belumkah kamu mengetahui aku hendak membuat jalan raya di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya di tahun 2024 saya mau katakan, kalau engkau datang dekat kepada Tuhan, kalau engkau punya kekudusan, ya, karena Roh Kudus ini ada di sini, saudara. Ada teman saya orang kaya tapi masih rokok kudus. Ya. Dia bilang saya sudah disuruh berhenti Pak Ben, tapi kayaknya saya masih ada dua pak lagi. Ya, kalau sebelum 2 pak habis, kau dipanggil, selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada banyak orang, saya mau melayani Tuhan dulu kalau saya sudah berhenti merokok. Saya mau katakan 2 hal ini, saudara, kalau saudara jaga. Ya, jangan kau jauh dari Tuhan. Kau harus dekat kepada Tuhan. Kalau di dalam Yakobus 4 ayat 8 ya dia bilang, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Jadi respon kita di luar, saudara. Kita yang harus duluan dekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Dan jangan engkau mengambil rohmu yang kudus. Ya. Saul ketika Roh Kudus sudah tidak ada, saudaraku, dia tidak bisa bikin apa-apa. Saya mau katakan Roh Kudus ini modalmu dan modalku. Ya, tantangan dunia ini luar biasa. Ada banyak tawaran-tawaran. Ya, saya bilang sama teman saya, ya, saya doakan supaya nanti uang kamu yang ada di Bank Mandiri itu cair. Uangnya besar, saudaraku. Masih ditahan sama pemerintah. Tapi dia bilang kalau cair Pak Ben, kita keliling dunia. Uangnya belum ada, makannya aja masih enak-enak, saudaraku. Tapi saya bilang enggak Pak, saya mau makan dulu makanan rohani. Ya, kalau kebiasaan kita, saudaraku, dekat kepada Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 33 bilang apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Dengan siapa saudara dan saya bergaul, itulah saudara dan saya. Mari kita terus mendekat kepada Tuhan. Saya percaya kalau hari-hari ini saudara datang kepada Tuhan, saudara tidak perlu tahu nanti bayar ini, bayar itu, bayar ini. Pokoknya cari Tuhan saja. Ya, Amos 5 ayat 6 dia bilang apa? Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Kerajaan surga itu bukan cuma masalah makan dan minum. Tidak banyak orang yang makan akhirnya sakit, saudara. Teman saya banyak di Nias, ya khotbah sambil tangan tidak bisa bergerak. Ya bagaimana orang mau bisa sembuh, saudara? Dalam hati kau aja tanganmu sakit, bagaimana kau doakan saya? Jadi kita ini harus latihan.
1 Korintus 9 ayat 27 bilang apa? Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Ketika aku memberitakan Injil, aku tidak ditolak. Latihan, saudaraku. Kita doa puasa ini latihan sebenarnya. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 35 ayat 13, Daud bilang, aku menyiksa tubuhku dengan berpuasa, maka doaku kembali timbul. Saudara, doamu berdampak, saudaraku. Ya, tiba-tiba ibu siapa yang di tengah ini, ya, misalnya ada orang mati, taruhlah di rumah sakit, dalam nama Yesus, dari jarak jauh aja bangkit, bisa bangkit, karena itu akan Tuhan genapkan. Matius 8, ya 10, 8 dan 7-8 itu. Tuhan akan mengutus, Tuhan akan utus saudara-saudara dan saya. Tapi yang itu yang Tuhan suruh tadi dua ini, saudara. Kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Kita terus jaga kekudusan. Namanya aja Roh Kudus. Yudas 1 ayat 20 bilang apa, saudaraku? Ya, ini saya sampai jam berapa? Masih panjang ya Pak Ben? Sampai jam 12 ya. Puji Tuhan. Yudas 1 ayat 20. Saya tadi malam itu mimpi, mau dengar ya mimpi saya? Aduh, ini karena saya punya karunia itu mimpi, saudara. Kadang-kadang saya bisa tulis satu buku. Saya mimpi itu kadang-kadang 4-5 tahun baru dijawab sama Tuhan. Ampun menangis, saya dikasih lihat sama Tuhan. Saya belum saya catat, saya kasih tahu sama teman-teman. Kita baca, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saya mau katakan, ya untuk menjadi suci ya harus banyak baca firman. Ya. Saya Alkitab itu saya sudah sebagian besar saya sudah pindahkan ya, ke sini. Kalau saudara baca Perjanjian Lama, itu 2 loh batu, itu ditulis Musa siapkan 2 loh batu itu, Tuhan tulis dengan jarinya. Nah kita di dalam Perjanjian Baru, kalau saudara baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 1-12, nah sekarang itu Tuhan siapkan hatimu, Tuhan siapkan pikiran, dan Tuhan tulis. Makanya di dalam Yeremia 31 ayat 3, ya di situ juga dikatakan Ibrani 8 ayat 10. Jadi firman Tuhan itu sekarang ditulis di sini. Ditulis di sini. Kalau sudah baca firman ini berulang-ulang, itu firman itu pasti copy paste di sini. Karena Tuhan tidak menulis lagi seperti di dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Baru, Roh Tuhan itu terukir di pikiranmu. Tertulis di sini. Firman itu termaterai di sini. Ya, kalau saudara suka baca Alkitab itu di Ulangan 6 ayat 7 berulang-ulang. Doa Bapa kami aja saudara hafal, saudara. Sekarang saya hafal itu Mazmur 90 ayat 7. Allah tempat perlindungan yang kekal. Itu ada 17 pasal. Judulnya Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Ya, sebab apa? Apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, tiba-tiba tidak ada. Seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang bertumbuh, di waktu petang lisut dan lain. Ya, sungguh kami habis lenyap karena murkamu, karena kehangatan amarahmu. Ya, karena kehangatan amarahmu kami apa? Kami terkejut. Engkau menaruh, jadi Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kita yang kita sembunyi-sembunyi, dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti elu. Masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang
lenyap, saudaraku, lenyap pelayan. Ayat 11 dia bilang apa? Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorak dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari kami. Engkau menindas kami seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Ya, kemudian apa? Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu. Jadi hamba-hamba perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Perbuatan kita ini harus, mulut kita, perkataan kita ini harus selaras. Ya, seperti khotbah Pak Namaman kemarin, mulut kita dengan hati kita ini harus selaras. Ya, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatan Tuhan kepada anak-anak mereka juga, ya. Kemudian kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan biarlah teguhkanlah perbuatan kami, ya, perbuatan kami teguhkanlah itu. Saya mau katakan hari-hari ini engkau harus banyak waktu di kaki Tuhan. Mazmur 84 ayat 11 dibilang apa? Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik diam di rumah, ya, daripada kemah-kemah orang fasik, saudara. Mari. Saya mau katakan, kalau saudara dekat sama Tuhan, ya, Musa aja di perjanjian lama, dia baca itu Alkitab Tuhan tulis, itu wajahnya percaya. Jadi orang Israel harus tutup. Saya percaya orang yang dekat sama Tuhan, saudaraku, itu rohnya pasti menyala-nyala, rohnya berkobar-kobar. Ya, tidak awet Tuhan, awet muda, saudaraku. Ya, kalau saudara baca di dalam Ulangan 34 ayat 7, di situ dikatakan, setelah Musa berumur 120 tahun, itu matanya tidak menjadi kabur, kekuatannya tidak berkurang. Ya, saya puji Tuhan, 65 masih bisa jalan pagi setiap hari 10.000 langkah, saudaraku. Dulu perutnya udah besar, sekarang mulai dari Oktober kemarin sampai 23, ternyata tubuh ini juga harus dilatih. Amin. Ya, jalan, saudaraku. Ternyata jalan itu jantung kita katanya untuk kena gula juga. Ya, seperti hati kemarin dijelaskan Pak. Ya, hati itu juga memang harus dijaga. Banyak orang kena lever karena hatinya tidak dijaga, saudara. Ya, ya, ini juga tubuh kita juga harus dijaga. Ya, di dalam tubuh yang sehat. Ya, ya, pasti kalau tubuh kita sehat, saudara akan kuat melayani Tuhan. Dimanapun saudara diutus oleh Tuhan, saudara tetap kuat. Ya, Efesus 6, ya, ini ayat 10. Ya, selain kita dekat, ya, kepada Tuhan, ya, kita punya roh yang luar biasa. Ya, ini Efesus 6 ayat 10 dia bilang apa? Hendaklah engkau kuat. Ayo kita baca sama-sama. Akhirnya hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, kekuatan. Kita selain kuat, kita punya apa? Kita juga punya kekuatan kuasa. Makanya kalau saudara baca, saya senang itu di dalam 1 Korintus 2 ayat 4. Ya, kalau saudara baca ayat itu, saudaraku, dia bilang, baik perkataanku maupun pemberitaanku. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ayat selanjutnya ayat 5, supaya, ya, iman kamu jangan tergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saya mau katakan, hikmat kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, tapi kalau kita punya hikmat yang dari atas, hikmat yang dari atas itu kudus, saudaraku, dia murni. Artinya kita harus semakin dikuduskan. Kalau saudara baca di dalam Wahyu 22 ayat 11, di situ dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, dia akan terus hidup dalam kejahatan. Barang siapa yang cemar, dia terus hidup dalam kecemaran. Tapi orangku benar akan terus dibenarkan oleh Tuhan. Orangku yang kudus, dia akan semakin dikuduskan oleh Tuhan. Jadi hidup kita harus naik, saudaraku. Ya, kita tidak perlu lagi bicara tentang keselamatan.
tentang hal-hal yang lainnya lagi, saudaraku. Tuhan mau di hari-hari terakhir ini, saudaraku, kita berbicara apa? Tentang perkataan Tuhan, tentang perkara-perkara yang ada di atas. Ini yang Tuhan mau, saudaraku. Saya percaya tidak gampang orang naik ke Bukit Doa. Saya juga biasa naik ke Bukit Doa, tempat yang lain, tapi tidak banyak seperti ini, saudaraku. Tapi saya melihat tempat ini, saudara, saya melihat konsisten. Memang kita perlu jaga kesatuan. Kalau tidak ada kesatuan, kalau tidak ada kerukunan, berkat itu akan sulit. Mazmur 133 ayat 1-3 tidak terjadi di dalam pelayanan kita. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara hidup bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik mengalir ke janggut Harun ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang mengalir ke atas bukit Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kita punya kesatuan itu harus terjadi. Unity itu harus terjadi. Doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 23 itu harus terjadi di dalam pelayanan kita. Saya percaya ketika saudara tekun, ya tidak hanya sekedar datang ke tempat ini untuk cari berkat tidak. Saudara harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dulu. Ayub dari kata orang, saya kenal Tuhan kok. Kalau saudara baca di dalam ayat 42 ayat 5, di situ dikatakan hanya dari kata orang saja. Tapi sekarang aku melihat Tuhan. Kenapa dia melihat Tuhan? Dia semakin dikuduskan. Dia semakin dimurnikan oleh Tuhan. Mazmur 119 ayat 71. Oleh sebab itu, saudaraku, ya, kalau kita berada di dalam lembah-lembah kekelaman, ya, ini Mazmur 119 ayat 71 bilang begini, saudaraku. 119 ayat 71. Kita baca sama-sama. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Kalau di dalam 1 Petrus 4 ayat 1, di situ dikatakan apabila kita mengalami penderitaan badani, maka kita tidak akan berbuat dosa lagi. Jadi ternyata ketika kita diproses oleh Tuhan, saudara harus terima proses itu, saudara. Barang siapa ku kasih, Tuhan bilang apa? Dia ku hajar, dia ku sesat, saudara. Hajaran itu baik nggak? Baik buat daging kita, supaya roh kita itu muncul, saudara. Kalau tubuh kita masih mau yang enak-enak, ya, masih mau tidur-tiduran, ya, terus, ya. Saya pernah 17 hari, saya sudah pernah bilang sama saudara, 17 hari saya tidak makan, saya tidak minum, saudaraku. Kerjanya apa, saudaraku? Cuma baca firman, ada gitar, nyanyi terus, pujian terus. Tuhan bertahta di atas pujian. Ternyata kalau kita terus, roh kita terus berkobar-kobar, saudaraku, waduh, itu pelayanan sendiri saudara yang dipromosi oleh Tuhan. Tidak usah saudara dipromosi. Tiba-tiba nanti ibu kita ini, ya, tiba-tiba dipanggil sama konglomerat, ya kan, udah ikut saya keliling dunia ya, pakai kau punya kuasa. Yang Tuhan pakai nanti di hari-hari terakhir ini orang yang punya kuasa. You tidak punya power. 1 Korintus 4 ayat 20, the kingdom of God not word but power. Jadi firman itu bukan hanya dengan kata-kata saja, saudaraku. Firman itu harus ada kuasanya. Jadi kita harus melayani dengan tanda-tanda heran. Jangan tiba-tiba ada orang lumpuh, ya saudara bilang, aduh, itu bukan bagian saya, itu bukan karunia saya, Pak Berti, doanya Pak Berti. Saudara harus berani. Saya pernah, ya namanya juga kasih mula-mula. Orang buta, saudara, itu di kantor Polres Kramat Sentio. Saya bilang, ibu buta ya? Iya Pak. Ibu mau sembuh? Mau Pak. Saya bilang, saya berdoa, ibu pasti sembuh. Akhirnya makin lama makin ramai, saudaraku. Saya bilang, Tuhan, saya mau doain supaya bisa lihat. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, bisa lihat. Bagaimana ibu udah bisa lihat? Tidak, saya bilang ini berapa? 1 katanya. Saya bilang ini, berarti dia belum melihat, saudara. Tapi saya mau katakan, kita harus melayani, kita harus terus latihan. Tuhan juga pernah doakan orang yang buta kan? Tapi waktu dia bilang bagaimana? Oh masih samar-samar. Didoain lagi akhirnya. Iman kita harus naik, saudaraku. Ya orang lumpuh banyak, saya doain orang lumpuh di Papua. Dia di tempat itu.
Pakai tongkat. Saya bilang, buang tongkatmu, berdiri, jalan dalam nama Yesus, jalan. Loncat, loncat saudaraku. Orang tepuk tangan. Saya bilang, itu bukan saya. Coba kalau dia tidak jalan saudaraku, nama Tuhan tidak dipermuliakan. Jadi kita mulai latihan. Tuhan kan bilang, aku melatih tubuhku. Kuncinya saudaraku harus perbanyak latihan. Ya, latihan menginjil lah, latihan cari jiwa lah. Ya. Karena apa saudaraku? Doa Tuhan Yesus kalau saudara baca, ketika dia doakan murid-muridnya, kalau saudara baca Yohanes 17 ayat 20, di situ dikatakan, ketika aku tidak saja berdoa buat murid-muridnya saudaraku, tapi dia juga berdoa buat orang-orang yang percaya kepadanya lewat pemberitaan mereka. Jadi saudara ketika ada di tempat ini, saudara mendoakan orang sakit. Coba kita baca ayatnya 17, 1, 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saya percaya pemberitaan saudara itu tidak sia-sia saudaraku. Ya. Saya kadang-kadang kalau suka baca Alkitab, banyak sekali di firman. Di dalam Yohanes 4, kalau saudara baca 42, 43, itu satu kota Samaria itu bertobat saudaraku. Itu karena satu orang perempuan yang namanya perempuan Samaria itu di sumur Yakub saudaraku. Kita baca ayat 42, dia bilang apa? Yohanes tadi 4 ayat 42 dia bilang ini saudaraku. Ya. Dan mereka berkata-kata kepada perempuan itu, kami percaya tapi bukan lagi kami. Apa yang kau katakan, sebab kami telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat. Saya mau katakan ketika kita memberitakan firman Tuhan, itu firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11. Coba saudara baca Yesaya 55 ayat 11. Iya. 1, 2, 3, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saya percaya saudaraku, firman Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Jadi saudaraku, ada banyak kadang-kadang teman-teman yang pelayanan di penjara. Saya sebulan sekali itu, saya pelayanan di penjara Rutan Pondok Bambu. Kadang-kadang teman-teman yang sudah dikasih jadwal, mereka itu tidak lakukan pelayanan mereka. Jadi akhirnya itu kepala penjara telepon saya, Pak Ben, karena mereka tidak mau, ya Pak Ben bisa isi nggak? Saya kadang-kadang saya isi terus saudaraku. Saya dipanggil, saya tidak pernah tolak. Jangan kita seperti yang dikasih 1, 2, 5 talenta. 5 jadi berapa? 10 ya. Kalau kita baca di dalam Matius 24, 25 ya. 2 jadi 4. Yang 1 ini saudaraku, karena dia tidak pakai, dia tanam. Itu diambil dan dikasih kepada yang punya talenta ini. Jadi kalau saudara disuruh Tuhan, ya udah. Yes, ketiga, kalau saudara baca juga di 19 ayat 20, kita sudah tahu kebenaran. Dan kebenaran itu kita tidak sampaikan kepada orang, dan orang itu mati. Ya, itu tanggung jawab saudara dan saya. Coba kita buka Yesus ketiga. Jadi saya mau setiap kita di tempat ini, setelah kita kembali ke tempat ini, ya Tuhan kasih kuasa saudara yang besar. Jadi jangan sia-siakan pelayanan ini saudaraku. Yesus ketiga, karena Tuhan kalau saudara baca di dalam Yeskel 18 ayat 23, kita baca dulu. Jikalau seorang yang benar, kita baca. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati. Dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakan tidak akan diingat-ingat lagi, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas jawab daripadamu. Jadi kalau ada jiwa, injili aja saudaraku. Ya. Saya pokoknya di mana ada waktu, kesempatan, saya pakai untuk saya melayani Tuhan. Coba baca 18:23 ya. Yesus 18 ayat 23. Ya. Oh iya, Yesus.
Dia bilang begini, kita baca sama-sama. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jadi Tuhan tidak berkenan kepada orang fasik, saudara. Yang penting saudara dan saya, kalau saudara disuruh Tuhan untuk memberitakan Injil, beritakan. Kisah Rasul 16 ayat 31-32 bilang apa? Satu orang percaya maka seisi rumah tangga. Orang cuma ambil di ayat 31. Coba kita lihat ya. Ya, jawab mereka, percayalah. Ayat 32 dibilang apa? Ada kelanjutannya. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Jadi harus beritakan dulu. Masalah nanti dia percaya atau tidak percaya, itu bukan urusan kita, urusan Tuhan. Ya, saya dulu waktu saya 81, saya sudah ada di Jakarta. Ya, tahun 81, 82 itu masih hukum abat, hukum rohani. Ya, saya lihat Pak Yakub itu gerejanya belum besar, saudaraku. Pak Niko juga belum ada, Pak Niko juga 89, 90. Saya di Cirebon itu tahun-tahun 89, Pak Niko itu masih suka bawa gitar. Ya, suka main ke gereja Kalvari, GBI Kalvari di Cirebon, saudaraku. Bapaknya Yuda juga belum bertobat, saudaraku. Ya, dia masih dosen kimia di Bandung. Ya, jadi ternyata saudaraku, kalau kita memberitakan firman Tuhan, firman itu tidak akan kembali. Dan saya percaya apa yang saya dulu lakukan saya sudah punya agama. Saya agama Buddha, ya. Saya bilang gak apa-apa. Saya ini bukan agama Buddha, saya mau sampaikan bahwa Yesus itu yang bisa bawa masuk ke surga. Dulu pakai 4 hukum rohani, ya. Manusia dosa, manusia itu telah dengan kau melihat Tuhan. Upah dosa itu ialah maut, ya kan? Makanya ada jembatan itu kan. Nah, Yesus itu sebagai jembatan. Nah, supaya ketika kau percaya Yesus, maka ya namamu terdaftar di surga. Banyak yang terima, banyak yang tidak terima. Yang tadinya tidak terima, ya akhirnya dia terima juga. Teman saya di Bandung, saya sudah pernah cerita mungkin. Dia bilang, saya dikasih waktu 1 bulan. Jadi tiba-tiba ada yang dikasih mimpi sama Tuhan. Ya, Pak Piton misalnya, dikasih waktu 1 bulan. Jangan 1 bulan, 1 tahun atau 6 bulan lah. Teman saya ini namanya Pak Januar. Dia bilang, Pak Ben, umur saya 1 bulan. Tolong saya, temanin saya untuk beritakan Injil. Jadi saya di Bandung waktu itu setiap hari pulang kantor, ya sore sampai malam, Injili orang-orang Buddha, orang-orang Hindu. Ada yang bilang saya sudah punya rumah, tapi kan belum punya rumah di surga. Dia bilang kesaksiannya luar biasa, sederhana. Cik, sudah punya rumah belum? Ya sudah, ini rumah saya besar. Bukan, rumah di surga sudah ada belum? Wah, bagaimana caranya supaya rumah surga? Terima Yesus, percaya Yesus. Dia banyak-banyak, saudaraku. Udah pindah lagi. 1 bulan, tiba-tiba telepon. Saya lagi di kantor. Pak Ben, saya mau pulang. Iya Pak. Bapak ada di mana? Saya ada di rumah sakit Immanuel. Oke, saya ke sana, rumah sakit Immanuel. Saudara, dia bilang, Pak Ben doakan saya mau pulang. Jadi waktu saya doain dia begini, saudaraku, ada roh keluar kayak kilat. Dari tubuhnya ini langsung dari kepala keluar. Ada istrinya, ada anaknya juga di situ. Langsung selesai, saudara. Pak Ben, kenapa? Mama, bapak saya. Saya bilang, bapak sudah janji sama saya dia mau pulang. Nggak bisa, harus hidup kan. Kami masih butuh papa. Kayak kemarin, Pak, ya 2 hari mau tahun baru ya Pak ini. Saudaraku, saya bilang ya udah, dia sudah bilang, sudah komitmen mau pulang. Puji Tuhan, saudara tahu waktu di rumah duka, malam penghiburan, yang khotbah orang Papua lagi. Dia bilang hari ini memang malam penghiburan, tapi saya mau bikin KKR singkat, saudara yang belum percaya Tuhan Yesus angkat tangan. Jadi orang-orang yang ada di Injili itu datang, angkat tangan semua. Ya, yang belum terima Yesus ikutin saya berdoa. Yang mau dibaptis nanti ya boleh datang sama saya. Nanti bisa ke gereja mana silahkan dibaptis. Dan ternyata saudaraku, kalau kita sudah meninggal ya, apa kita besar kok. Ya. Sekarang 50% saya mau katakan, kita yang masih hidup ini 50% yang masuk surga, saudara. Kalau kita ada 30, saya mau katakan 15 yang masuk,
15 tidak masuk. Kalau kita acuan kepada 5 anak darah, dari 5 anak darah yang bodoh, 5 anak darah yang bijaksana. Yang bodoh kan punya lampu, tapi tidak punya persediaan minyak. Yang bijaksana punya persediaan minyak, punya pelita. Jadi pastikan dirimu ada terus minyak itu. Yang tidak punya minyak, bagi dong minyaknya. Ya kalau saya bagi sama kamu. Ya. Ada 2 orang di ladang. Firman Tuhan bilang apa? Ya, 1 diangkat saudaraku, 1 tidak terangkat. Jadi siapa yang mau cepat pulang hari ini? Ini penawaran. Tapi kalau saudara memang punya roh yang berkobar-kobar, saudara punya roh yang menyala-nyala, ya udah, tetap aja saudara terangkat. Tapi Tuhan angkat yang punya pelita dan punya minyak. Minyak itu berbicara sebenarnya tentang Roh Kudus. Makanya kalau saudara baca di dalam Mazmur 20 ayat 7 disebutkan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gila gemilang oleh tangan kanannya. Saya percaya kita harus terus diurapi oleh Tuhan. Api ini harus biar kita nyanyi api Injil, ya. Bisa ya? Tuhan punya maksud. Pakai gitar juga boleh. Pas ampunnya ya. Lah biar api Injil terus menyala, oh menyala di katong hati. Lah biar akan terus cahaya syota pancar terus di tempat ini. Lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Lah biar api Injil terus menyala, syota pancar terus di tempat ini. Lah biar akan terus cahaya syota pancar terus di tempat ini. Lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Lah biar api terus menyala, menyala di katong hati. Lah biar akan terus cahaya syota pancar terus di tempat ini. Lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Sekali lagi, lah biar api Injil, lah biar api Injil terus menyala, oh menyala di katong hati. Lah biar akan terus cahaya syota pancar terus di tempat ini. Lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami saat ini, terus Engkau urapi kami.
Terus urapi kami Tuhan, sehingga roh kami berkobar-kobar, roh kami menyala-nyala. Sesuai dengan janji-Mu dalam Roma 12 ayat 11, jangan biarkan kerajinanmu kendor, tapi biarkan roh-Mu menyala-nyala melayani Tuhan. Kami tahu kami melayani Tuhan, kami dihormati oleh Bapa di sorga. Mari Tuhan Engkau mempersiapkan kami Tuhan untuk masuk di ladang pelayanan seperti janji-Mu Tuhan di dalam Lukas 18 ayat 21.